Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu secara virtual, ibadah minggu secara streaming atau secara online ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah senantiasa mencukupi segala kebutuhan kita. Tuhan senantiasa melindungi kita dari segala sakit penyakit, dan Tuhan memberikan senantiasa kesehatan pada kita semua. Untuk itu kita harus mengucap syukur dan kita patut memuji dan memuliakan serta meninggikan Dia. Kita mempersiapkan diri kita sebelum kita akan masuk dalam ibadah persekutuan dengan Tuhan, dan kita buka dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini adalah suatu anugerah, suatu kasih karunia yang Tuhan berikan pada kami. Karena kami masih boleh beribadah, boleh memuji dan memuliakan, meninggikan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami perlu firman Tuhan, supaya kami boleh menjalani hidup kami di dunia ini, dan mendapat kekuatan daripada firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tuhan pimpin ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Dan kami percaya Roh Kudus akan jamah setiap hati dan lawat setiap pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, haleluya, senang rasanya jika saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah dan berbakti kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Semua hanya karena anugerah Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Sebab itu patutlah kita berbangga kepada Dia yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu dimanapun saat ini berada, mari saya undang kita semuanya untuk kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita naikkan puji-pujian kita ini kepada Tuhan. Haleluya. Apapun rintangan yang terjadi yang berada di hadapanmu saat ini, percaya bahwa Dia Yesus sumber kekuatan bagimu dan bagi saya. Haleluya. Meskipun musuh
memperkuat kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya persilakan kembali Bapak Ibu untuk dapat duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama ditaburi dengan firman Tuhan. Dia bukan hanya sebagai sumber kekuatan, namun dia menjadi tempat penghiburan, tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan Bapak Ibu bersama-sama dengan saya. Ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu.
lagi katakan, sungguh indah Kau Tuhan kami, sungguh indah Kau Tuhan, Engkau yang terindah, Engkau yang termanis buat jiwa kami. Haleluya, haleluya. Lagi setiap hati yang terluka, sungguh
datang bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya kita dipenuhi dengan hati yang penuh sukacita. Hati kita sudah dipersiapkan untuk sebentar menerima kebenaran firman Tuhan. Menjadi tanah yang gembur, siap ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya kami sungguh-sungguh akan mempersiapkan hati kami, sehingga taburan firman-Mu sungguh-sungguh akan masuk dalam hati kami dan bertumbuh, berbuah lebat untuk kami praktekkan, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, Shalom. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sehingga kita boleh beribadah bersama-sama pada hari Minggu ini. Meskipun ibadah kita dilakukan secara online, saya percaya tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam kita beribadah. Judul firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah pelajaran dari kehidupan para murid Tuhan. Sekali lagi, judul firman Tuhan yang saya bawakan adalah pelajaran dari kehidupan para murid Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak pengalaman para murid Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, terutama di dalam kitab Injil. Itu banyak sekali tertulis pengalaman dari kehidupan para murid-murid Tuhan, dan kita bisa mengambil pelajaran dari situ untuk bisa membuat kita menjadi lebih dewasa, sehingga kehidupan rohani kita boleh makin kuat, dan kami percaya kita menjadi orang-orang yang lebih tangguh di dalam mengiring Tuhan. Nah, paling tidak pada saat ini saya akan memberikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kehidupan para murid Tuhan. Ada 6 pelajaran yang akan kita bisa ambil dari kehidupan para murid Tuhan. Pelajaran yang pertama, kita akan membaca bersama-sama dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 bagian A. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat bagaimana para murid-murid Yesus setelah Yesus disalibkan, mereka dikatakan di sini dihinggapi dengan ketakutan terhadap orang-orang Yahudi. Dan di sini mereka berkumpul, bersekutu, bersatu di dalam sebuah ruangan. Ya, di dalam sebuah ruangan. Dan saudara perhatikan di sini kehidupan para murid-murid Yesus ini mengajarkan kepada kita pentingnya kuasa persekutuan. Jadi pentingnya kuasa persekutuan, apalagi ketika kita menghadapi ancaman, ketakutan, maka penting sekali kalau kita boleh bersekutu satu sama lain, berkumpul satu sama lain, karena kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Kalau kita dihinggapi dengan ketakutan, kita bisa saling mendorong, kita bisa saling memperhatikan, saling membangun, saling menolong, saling menasihati. Ada banyak hal yang bisa dilakukan ketika orang-orang dihinggapi ketakutan, saling menguatkan terutama satu sama lain ini. Saling menghibur di antara kedukaan-kedukaan yang timbul.
Itu sebabnya penting sekali kuasa persekutuan. Jangan seorang diri ketika kita mengalami ketakutan, tetapi kita harus mencari orang-orang atau komunitas yang bisa menguatkan iman kita, bisa membangun iman kita. Apa yang dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi pelajaran dari kehidupan para murid Yesus ini tentang pentingnya kuasa persekutuan itu memang betul-betul alkitabiah. Ibrani 10 ayat 24 ayat 25 katakan kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, di mana kita berkumpul satu sama lain, di mana di situ dikatakan kita bisa saling memperhatikan, di mana di situ dikatakan kita bisa saling mendorong, di mana di situ kita bisa saling menasihati satu sama lain. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi saudara, mari kita berkumpul dalam komunitas yang bisa menguatkan kita satu sama lain. Saya percaya bahwa pelajaran dari kehidupan para murid Yesus ini akan sangat bermanfaat bagi kita, supaya kita tidak sendirian dalam menghadapi keputusasaan kita, rasa ketakutan kita, atau mungkin saudara merasa tidak kuat menghadapi sesuatu. Carilah orang-orang yang dapat saudara percayai, yang bisa menguatkan iman saudara, yang bisa senantiasa menasihati saudara, yang senantiasa bisa mendampingi saudara. Kita perlu teman-teman seiman yang bisa memberikan semangat dan dorongan, Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah pelajaran yang dihadapi, yang dapat kita terima dari pelajaran dari kehidupan para murid Yesus, ya. Pentingnya kuasa persekutuan itu yang diajarkan. Ketika mereka ketakutan setelah Yesus disalibkan, mereka berkumpul menjadi satu. Mereka bisa saling menguatkan satu sama lain. Itu yang diajarkan dari kehidupan para murid Yesus. Itu pelajaran yang pertama, Bapak Ibu. Nah, kita akan melihat pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kehidupan para murid Yesus. Kalau kita perhatikan Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Perhatikan, pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Perhatikan, pada waktu itu datanglah Yesus. Nah, perhatikan, pada waktu itu datanglah Yesus. Pada saat pintu-pintu dan yang terkunci, tiba-tiba Yesus muncul. Meskipun pintu-pintu terkunci semua, tapi Yesus muncul dan datang. Sehingga Yesus bisa berjumpa dengan murid-muridnya, saudara. Jadi kalau melihat pengalaman daripada kehidupan para murid Yesus ini, apa yang dapat kita petik dari pelajaran kehidupan para murid Yesus itu? Tadi yang pertama, pentingnya kuasa persekutuan. Dan yang kedua adalah pentingnya pengalaman secara langsung bersama Tuhan. Pentingnya pengalaman secara langsung bersama Tuhan. Di sini para murid-murid bisa melihat secara langsung bagaimana Yesus menampakkan dirinya. Meskipun seluruh ruangan pintu-pintunya terkunci, tapi Yesus muncul di tengah mereka. Tentu hal ini akan memberikan satu kekuatan, suatu pengharapan, suatu semangat yang baru ketika mereka sudah dilanda keputusasaan. Karena Yesus datang memperlihatkan diri di ruangan itu. Yesus menjumpai para murid-muridnya dan muncul secara tiba-tiba.
Padahal semua pintu dalam keadaan terkunci, Yesus mendemonstrasikan kehadirannya secara langsung dan kuasanya yang begitu hebat di hadapan para murid-muridnya untuk menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan yang layak dipercayai, Tuhan yang layak diandalkan. Itu sebabnya saudara sekalian, pengalaman secara langsung bersama Tuhan itu akan bisa menguatkan para murid-murid. Hati para murid-murid yang putus asa bisa dikuatkan kembali. Hati para murid-murid yang mengatakan Yesus sudah mati di salib, ternyata Yesus muncul dan memperlihatkan diri, mengalahkan maut, bangkit dari kematian. Itu membuat murid-murid tambah percaya kepada Tuhan Yesus. Pengalaman secara langsung bersama Tuhan itu akan bisa menguatkan kita, Bapak Ibu. Perlu sekali kita mengalami pengalaman-pengalaman secara langsung bersama dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu bisa mengalami bagaimana Bapak Ibu ditolong oleh Tuhan, mengalami bagaimana Bapak Ibu dikuatkan oleh Tuhan, tentu hal itu akan menguatkan perjalanan iman kita. Kita tidak akan mudah mundur di dalam mengiring Yesus. Kita akan setia di dalam mengiring Yesus karena kita mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Seperti para murid Yesus, mereka melihat secara langsung kemunculan Yesus. Padahal mereka sudah menyangka Yesus mati di salib. Ternyata Yesus bangkit mengalahkan maut dan muncul di tengah-tengah mereka. Ini suatu pengalaman secara langsung yang sangat dahsyat. Dan saya percaya inilah yang menggerakkan untuk iman-iman dari para murid Yesus bangkit kembali. Yang dulunya sudah lesu menjadi bangkit kembali dengan adanya pengalaman secara langsung bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita semuanya boleh berdoa kepada Tuhan supaya kita boleh mengalami pengalaman-pengalaman secara langsung bersama dengan Tuhan. Itu adalah pengalaman yang sangat indah yang akan bisa menguatkan kita dalam perjalanan iman kita. Itu adalah pelajaran yang kedua yang kita pelajari dari kehidupan para murid-murid Yesus. Nah, kita akan melihat bagaimana pelajaran yang ketiga dari kehidupan para murid-murid Yesus ini. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Yohanes pasal 20 ayat 19 dikatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, perhatikan, dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yesus mengatakan pada para murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Dan di situ saudara, damai sejahtera boleh meliputi hati para murid dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang memberikan damai sejahtera kepada mereka. Jadi di sini para murid-murid Yesus sebetulnya mengajarkan kepada kita suatu nasihat, suatu hikmah, betapa pentingnya untuk mengalami damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Kalau yang pertama, betapa pentingnya kuasa persekutuan. Yang kedua, betapa pentingnya pengalaman secara langsung bersama Tuhan. Yang ketiga, betapa pentingnya mengalami damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Dari sini dikatakan bahwa para murid Yesus Kristus mengalami damai sejahtera setelah Yesus hadir dan memberkati mereka dengan damai sejahtera. Ketika manusia berada dalam keadaan ketakutan, putus asa dan tanpa pengharapan, mereka sangat membutuhkan apa yang namanya damai sejahtera. Oleh sebab itu Yesus memberikannya kepada murid-muridnya, sesuatu yang paling dibutuhkan oleh muridnya pada saat itu. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, dikatakan di situ, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu,
Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan di sini dikatakan damai sejahtera sudah diberikan Yesus kepada kita. Damai sejahtera sudah ditinggalkan oleh Yesus bagi kita. Dan damai sejahtera Yesus bukan seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Betapa pentingnya damai sejahtera dari Tuhan. Karena itu akan membuat kita bisa terbangun semangat kita terbangun kembali kita dari rasa keputusasaan, menimbulkan pengharapan. Bahkan Tuhan Yesus senantiasa ingin mengaruniakan damai sejahteranya secara terus-menerus bagi anak-anaknya. Seperti yang dikatakan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa dan Ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di sini Tuhan damai sejahtera mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal. Tuhan tahu betapa pentingnya damai sejahtera. Itu sebabnya Ia ingin mengaruniakan damai sejahteranya secara terus-menerus kepada kita. Karena kalau kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan, maka kita akan bisa dikuatkan. Selain damai sejahtera, perlu juga mengalami sukacita dari Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam ajaran kita dalam Injil Yohanes 20, ayat yang ke-20 bagian B dikatakan, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kehadiran Tuhan Yesus bukan saja membuat murid-murid menjadi bersukacita, tetapi murid-murid juga menerima damai sejahtera. Jadi ada dua hal yang diterima para murid-muridnya, yaitu menerima damai sejahtera dan menerima sukacita karena mereka bisa melihat Tuhan. Dan tentunya kedua hal ini akan bisa membuat para murid-muridnya bangkit dari rasa keputusasaan. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 11 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, ini kata Yesus, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan juga inginkan selain damai sejahteranya ada dalam diri kita, Tuhan juga ingin supaya sukacitanya juga ada di dalam kita dan sukacita kita bisa menjadi penuh. Jadi saudara sekalian, pentingnya mengalami damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan yang bisa membangkitkan kita dari rasa keputusasaan. Ketika kita dalam keadaan tidak berpengharapan, kita bisa menjadi berpengharapan kembali. Ketika kita lemah, kita bisa mendapatkan kekuatan. Itu sebabnya pelajaran dan kehidupan para murid Yesus itu mengajarkan banyak hal kepada kita. Jadi kita sudah membahas Bapak Ibu sekalian 3 macam pelajaran yang kita dapatkan dari kehidupan para murid Yesus. Dan sekarang kita akan melihat pelajaran yang selanjutnya Bapak Ibu, yaitu pelajaran yang keempat. Kita akan membaca bersama-sama Injil Yohanes 20 ayat 20 bagian A. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Ayat yang ke-25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Perhatikan baik-baik, kami telah melihat Tuhan. Nah, saudara sekalian, di sini ada satu pelajaran dari kehidupan para murid Yesus, yaitu pentingnya keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi pelajaran yang keempat yang bisa kita tarik dari kehidupan para murid Yesus adalah pentingnya keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 20 ayat 20 bagian A dikatakan di situ, silakan kamu melihat tanganku dan lambungku. Karena Tuhan Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya, tangan yang berlubang paku dan lambungnya yang tertusuk tombak.
ditunjukkan pada murid-muridnya. Dan ketika muridnya melihat itu, dia katakan, kami telah melihat Tuhan. Hal yang sangat luar biasa yang menjadi respon atau reaksi daripada murid ketika Tuhan Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang paku dan lambungnya yang tertusuk tombak, saudara. Nah, saudara sekalian, jadi murid-murid sudah yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya diteguhkan di sini, kami telah melihat Tuhan. Jadi Yesus betul-betul diyakini oleh para muridnya sebagai Tuhan. Dan ini penting, Bapak Ibu. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, ketika menghadapi masalah, ketika Bapak Ibu yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, maka tentu kita tidak akan putus asa. Kita akan punya keyakinan bahwa Yesus sanggup menolong kita, sebab Yesus adalah Tuhan. Saudara sekalian, betapa pentingnya cara memandang kita kepada Yesus. Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus yang sanggup menolong setiap apapun problema yang dihadapi oleh Bapak Ibu saudara sekalian. Keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan itu menjadi sesuatu yang amat sangat penting dalam kita bisa bertahan dalam menghadapi masalah apapun yang kita hadapi. Masalah seberat apapun dapat kita lampaui kalau kita punya keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau saudara tidak yakin Yesus adalah Tuhan, maka tentu saudara tidak akan percaya kepada Yesus. Jadi saudara akan tetap di dalam keputusasaan, sepertinya tidak ada yang bisa menolong saudara. Tetapi kalau saudara yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, maka saudara juga yakin pula bahwa Yesus sanggup menolong saudara. Yesus katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Bapak Ibu, sungguh amat dahsyat janji firman Tuhan. Ini pelajaran yang keempat yang kita terima dari kehidupan para murid Yesus. Mari kita akan melihat pelajaran yang kelima dari kehidupan para murid Yesus adalah Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Perhatikan di sini, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapa mengutus Yesus untuk melakukan karya penebusan, supaya Yesus menyelesaikan karya penebusan dengan cara mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, demikian juga dikatakan, aku juga mengutus kamu. Mengutus dalam hal apa, Bapak Ibu? Kita tahu bahwa Yesus mengutus kita untuk melakukan amanat agung. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus taat melakukan apa yang Bapa suruh untuk dilakukan. Yesus tahu bahwa dia diutus oleh Bapa untuk melakukan karya penebusan. Dan Tuhan Yesus katakan, aku juga sekarang mengutus kamu untuk melakukan amanat agung. Kita disuruh pergi, tidak boleh diam. Pergi untuk memberitakan Injil dan menjadikan segala bangsa adalah murid Yesus. Itu adalah tugas kita yang ditinggalkan oleh Yesus ketika dia naik ke surga. Dan itu harus kita lakukan. Karena itulah merupakan amanat agung sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pelajaran dari kehidupan para murid Yesus itu mengenai pentingnya untuk mengambil bagian dalam amanat agung. Pentingnya untuk mengambil bagian dalam amanat agung.
semua orang yang termasuk orang percaya, semuanya harus melaksanakan amanat agung, tidak terkecuali. Siapapun yang mengaku dirinya sebagai orang percaya yang menjadi murid Yesus harus melakukan amanat agung. Kita terikat dalam melakukan amanat agung karena ini perintah Yesus, perintah yang sangat besar yang Yesus ingin supaya para murid-muridnya melakukannya. Sama seperti Bapa mengutus aku, kata Yesus, demikian juga aku mengutus kamu. Pergi, beritakanlah Injil dan jadikan segala bangsa murid-muridku. Nah, itu adalah pelajaran yang kelima yang kita bisa ambil dari kehidupan para murid Yesus. Dan kita akan masuk yang keenam, bagian terakhir. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari kehidupan para murid Yesus? Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia atau Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Perhatikan, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi pelajaran yang kita dapat ambil dari kehidupan para murid Yesus adalah pentingnya Roh Kudus. Pentingnya Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus sangat penting? Karena Roh Kudus akan memberikan kuasa bagi kita untuk menjadi saksi Yesus. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Penting sekali kuasa Roh Kudus untuk kita bisa menjadi saksi-saksi Yesus. Roh Kudus juga bisa menjadi pemimpin dalam kehidupan kita, yang memimpin kita supaya hidup dalam roh, tidak hidup dalam daging. Jadi surat Galatia juga katakan bahwa kita perlu Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, supaya kita hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Karena kalau hidup dalam daging itu membinasakan, tapi hidup dalam roh itu menghidupkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada banyak pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dalam kehidupan para murid Yesus. Dalam hal ini kita sudah menggali 6 pelajaran yang bisa diambil dari kehidupan para murid Yesus. Saya akan mereview apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan para murid Yesus. Yang pertama, pentingnya kuasa persekutuan. Yang kedua, pentingnya pengalaman secara langsung bersama Tuhan. Yang ketiga, pentingnya mengalami damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Yang keempat, pentingnya memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kelima, pentingnya untuk mengambil bagian dalam amanat agung. Dan yang keenam, yang terakhir, pentingnya Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama untuk senantiasa meneladani apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kehidupan para murid Yesus. Dan kehidupan kita akan makin berkenan kepada Tuhan. Kehidupan kita akan menjadi sesuatu yang lebih indah di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan ini dapat bisa sungguh-sungguh akan membuat kami menjadi lebih baik, Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Boleh lebih menyenangkan hati Tuhan. Boleh lebih lagi menuruti kehendak Tuhan. Sebagaimana yang firman-Mu ajarkan pada kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati juga setiap persembahan persepuluhan yang diberikan jemaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau sudah jamah setiap hati dan lawat setiap pribadi, sehingga mereka tidak sia-sia, Tuhan,
mereka boleh beribadah pada minggu hari ini. Dan sekarang hamba-Mu berdoa berkat bagi mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan dan usaha saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pelayanan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan memberkati saudara dengan perlindungan dari Allah. Tuhan memberkati saudara dengan penyertaannya sampai selama-lamanya. Masa depan yang sungguh-sungguh ada, masa depan yang penuh harapan Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Perjalanan hidupmu akan senantiasa dihiasi oleh keberhasilan dan keberuntungan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Kudus memberkati dan menyertai kita semua mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus memberkati kita semuanya.